Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Sugeng serta teman-teman kelas Petrografi untuk Petrokinsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardi Nusra. Pada video kali ini akan membawakan atau menjelaskan materi mengenai studi provenance batuan sedimen plastik. Jadi, untuk yang pertama itu ada pengertian dari batuan sedimen itu sendiri. Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk hasil dari litifikasi material hasil rombakan batuan lain. Dan dapat dilihat pada gambar bagian bawah itu merupakan gambar rock cycle atau siklus batuan di mana batuan sedimen itu dapat terbentuk dari batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf melalui berbagai proses, yaitu proses fisik, kimiawi maupun biologis. Dan ini merupakan pengelompokan batuan sedimen berdasarkan komposisi atau material penyusun atau material penyusunnya. Itu ada batuan sedimen plastik dan batuan sedimen non plastik. Di mana pada untuk studi provenance sendiri yang menjadi fokus utama adalah batuan sedimen plastik. Untuk komposisi dari batuan sedimen plastik itu sendiri ada tiga yang utama, yaitu ada fragmen, matriks, serta semen. Dan untuk pembentukan batuan sedimen, untuk yang menjadi fokus utama dalam studi provenance adalah ada pada tahap yang pertama, yaitu pembentukan batuan asal. Di mana batuan asal ini sendiri dapat terbentuk dari proses intrusi, dari aktivitas vulkanisme, aktivitas tektonisme, maupun aktivitas metamorfisme. Dan dari batuan asal itu sendiri kemudian akan mengalami pelapukan, akan mengalami erosi dan transportasi, hingga akhirnya terendapkan dan mengalami proses diagenesis untuk membentuk batuan sedimen plastik. Dan untuk provenance sendiri yang menjadi pertanyaan utama adalah dari mana sih batuan sedimen itu berasal? Jadi batuan sedimen klastik itu sendiri itu dikelompokkan ke dalam kelompok eksogenik. Kelompok eksogenik itu merupakan batuan sedimen yang material penyusunnya itu berasal dari material yang yang batuan asalnya itu dari luar cekungan sedimentasi, baik itu yang berjarak jauh maupun pendek. Dan proses itulah yang menjadi fokus utama dari studi provenance kali ini. Dan untuk studi provenance itu sendiri berfokus pada penyelidikan terhadap komposisi yang ada pada batuan sedimen klastik yang biasanya berupa fragmen batuan ataupun mineral yang hadir sebagai fragmen ataupun matriks, bukan sebagai semen. Dan dari studi analisis provenance itu sendiri itu akan mengetahui kondisi litologi dan tektonik dari batuan asal pembentuk batuan sedimen. Sebagai salah satu contoh itu pada slide ada gambar batu pasir yang material pembentuknya itu dapat berasal dari setting tektonik subduksi yang pada gambar itu ditunjukkan peta persebaran zona subduksi yang ada di seluruh dunia menurut Stegman tahun 2011. Dan untuk selanjutnya ini ada klasifikasi batu pasir dari Patty John 1975. Jadi studi provenance itu sendiri kebanyakan itu meneliti mengenai batu pasir atau studi provenance batu pasir. Dan batu pasir sendiri itu dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi kuarsa, feldspar, dan litik serta kandungan matriksnya. Menurut Petitjohn tahun 1975. Dan studi provenance yang terkenal itu adalah studi provenance menurut Dickinson dan Susek, yaitu Dickinson dan Susek itu menganalisis mengenai studi provenance tentang batu pasir. Mengapa batu pasir? Karena batu pasir itu memiliki komponen penyusun dengan tingkat ketahanan abrasif dan stabilitas kimiawi yang telah teruji, karena komposisi penyusunnya itu telah mengalami transportasi yang cukup jauh. Dan dari proses tersebut itu telah mengakibatkan terjadinya sorting komponen penyusun sesuai dengan sifat kimia dan fisikanya, yang mana hasil sorting tersebut itu dapat terlihat dengan baik pada batu pasir. Dan Dickinson dan Susek itu membagi tatanan tektonik provenance batu pasir menjadi tiga, yaitu ada continental block, magmatic arc, serta recycled orogen. Untuk continental block sendiri itu merupakan daerah yang berada di tengah-tengah lempeng benua, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada keraton interior dan uplifted basement, di mana keraton interior itu merupakan daerah yang berada di tengah-tengah lempeng benua atau daerah passive margin, yang biasanya akan menghasilkan komposisi yang kaya akan kuarsa, kandungan feldspar yang sedikit dengan persentase feldspar yang lebih dominan, serta kandungan litik yang sedikit. Lalu selanjutnya ada setting tektonik uplifted basement, yaitu setting tektonik yang berupa pada bagian tengah benua yang dipengaruhi oleh proses tektonik lain yang mengakibatkan penurunan ataupun pengangkatan. Jadi, atau dengan kata lain, setting tektonik ini merupakan bagian keraton yang telah terpatahkan ataupun tergeserkan oleh proses tektonik lain. Dan dari setting tektonik ini itu akan menghasilkan komposisi yang kaya dengan litik yang berasal dari proses erosi pada bagian kerak benua yang terangkat, kandungan kuarsa yang sedikit, serta kandungan feldspar yang sedikit pula.
Dan sedimen yang berasal dari kedua setting tektonik ini dapat diendapkan pada bagian foreland, pada bagian slope maupun pada bagian platform. Lalu selanjutnya ada daerah magmatic arc, itu merupakan daerah yang berkaitan dengan aktivitas vulkanisme. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dissected arc, yaitu daerah vulkanisme yang telah tererosi dengan kuat. Salah satu contohnya adalah daerah Pegunungan Selatan, yang mana pada slide ini dapat dilihat pada peta yang ada pada bagian tengah. Itu adalah eh, peta fisiografi daerah Pulau Jawa, di mana Pegunungan Selatan itu tergambarkan dengan warna biru, di mana di Pegunungan Selatan itu kerucut gunung apinya sudah tidak terlihat dengan baik karena telah mengalami erosi dengan kuat. Dan di setting tektonik ini kita akan menghasilkan material sedimen dengan komposisi dengan jumlah plagiklas dan ortoklas yang sama-sama sedikit, litik vulkanik yang semakin sedikit, serta kuarsa yang banyak. Lalu selanjutnya ada undissected arc, yaitu daerah vulkanisme yang belum tererosi dengan kuat. Contohnya itu adalah gunung-gunung api kuarter, yang salah satu contohnya adalah Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Di setting tektonik ini itu akan menghasilkan komposisi yang kaya akan material litik vulkanik, kayak plagioklas hasil letusan primer, miskin ortoklas, serta miskin kuarsa. Dan dari kedua setting tektonik ini, itu material sedimennya itu dapat terendapkan di bagian fore arc basin, yaitu bagian depan busur vulkanik, ataupun di bagian back arc basin atau bagian belakang busur vulkanik, serta daerah trench atau daerah tunjaman antara kerak samudra dan kerak benua. Lalu yang selanjutnya ada recycled orogen, yaitu merupakan daerah interaksi antara dua lempeng, yang mana setting tektoniknya ada tiga. Yang pertama itu ada foreland uplift, yaitu merupakan daerah yang terbentuk ketika proses subduksi itu ada kerak samudra yang menunjam terus-menerus, dan ketika proses tersebut terus berlanjut, maka kerak samudra itu akan menyeret kerak benua yang ada di belakangnya, sehingga kerak benua akan bertumbukan dengan kerak benua yang telah ada sebelumnya, sehingga itu akan membentuk daerah kolisi, dan daerah cekungan di belakang daerah kolisi itu akan disebut sebagai foreland basin, dan ketika cekungan tersebut terangkat maka akan disebut sebagai foreland uplift. Dan di sini akan menghasilkan komposisi yang kaya akan kuarsa dan sedikit feldspar, sedikit litik yang didominasi oleh litik sedimen, karena daerah ini berasosiasi dengan daerah kolisi serta fault thrust belt atau sabuk patahan naik dan lipatan. Lalu yang selanjutnya ada daerah collision orogen, yaitu daerah tumbukan antara kerak benua dengan kerak benua, yang akan menghasilkan banyak kuarsa dan litik serta jumlah feldspar yang tidak signifikan. Lalu di daerah ini juga masih dapat ditemukan rijang, karena daerah ini merupakan daerah perkembangan zona subduksi yang terus berlanjut, di mana daerah zona subduksi itu kaya akan rijang, sehingga bukan tidak mungkin fragmen rijang masih dapat ditemukan di daerah kolisi. Kemudian ada setting tektonik yang ketiga, ada subduction kompleks, yaitu daerah subduksi merupakan daerah tunjaman antara kerak samudra dengan kerak benua, di mana di sini akan menghasilkan komposisi yang banyak litik rijangnya, dan sedikit kandungan kuarsa, feldspar, dan fragmen litiknya. Mengapa di sini banyak rijangnya? Karena daerah subduksi itu kan merupakan daerah tunjaman antara kerak samudra dengan kerak benua. Dan di kerak samudra itu akan ada banyak endapan laut dalam, dan salah satu contoh penyusun endapan laut dalam itu adalah rijang, sehingga di daerah subduksi itu akan banyak ditemukan fragmen rijang. Dan ini merupakan gambaran diagram triangular secara umum dari Dickinson dan Susek 79, yaitu komposisinya itu hanya Q, F, dan L, di mana jika banyak kuarsanya maka itu akan berupa daerah keraton interior, banyak litiknya akan berupa daerah subduksi berupa magmatic arc, lalu ataupun jika banyak feldsparnya itu akan berupa daerah basement uplift, yaitu daerah kontinental yang terpatahkan. Lalu dari komposisi QFL itu sendiri akan dirinci kembali, yaitu kuarsa itu dapat dibagi menjadi kuarsa mono dan polikristalin, feldspar dapat dibagi menjadi plagioklas dan kafeldspar, dan litik dapat dibagi menjadi litik sedimen dan litik vulkanik. Dan ini merupakan tipe provenance detail dari komposisi QFL yang telah didetailkan sebelumnya, yaitu ada stable craton, basement uplift, magmatic arc, serta recycled orogen. Untuk komposisi yang lebih detailnya dapat dibaca pada tabel berikut. Lalu selanjutnya, ini adalah diagram provenance dari Dickinson dan Susek. Jadi berdasarkan QFL yang telah dirincikan sebelumnya, maka Dickinson dan Susek itu membuat diagram triangular yang lebih bervariasi juga. Yaitu di sini ada diagram QMFLT, diagram QPLVLS, dan diagram QMPK. Untuk yang pertama ini ada diagram QMFLT, yaitu diagram antara kuarsa monokristalin, feldspar, serta litik total. Jadi diagram ini dibentuk untuk membedakan
antara kuarsa dan rijang yang pada diagram QFL itu dikelompokkan atau digabungkan menjadi satu, yaitu dalam komposisi Ki atau kuarsa. Sedangkan pada eh, diagram QFL itu sendiri, setting tectonic continental block itu memang memiliki banyak kuarsa, tapi bukan dalam bentuk rijang. Sehingga di sini perlu dibedakan antara rijang dan kuarsa monokristalin. Sehingga pada diagram ini, setting tectonic subduction kompleks yang kaya akan rijang itu akan lebih dekat ke arah LT, di mana rijang di sini dimasukkan ke dalam litik total, sedangkan daerah coordinate uplift yang kaya akan kuarsa monokristalin itu akan lebih didekatkan ke arah M. Lalu selanjutnya ada diagram QPL-VLS, yaitu antara kuarsa polikristalin, litik vulkanik, dan litik sedimen, di mana diagram ini bertujuan untuk merincikan litik yang bervariasi yang dapat ditemukan di setting tektonik magmatic arc, subduction complex, dan collision orogen. Di mana di magmatic arc itu lebih banyak ditemukan litik vulkanik, di subduction complex itu lebih banyak ditemukan rijang, di mana di sini itu dikelompokkan ke dalam kuarsa polikristalin. Lalu pada collision orogen itu lebih banyak ditemukan litik sedimen. Lalu selanjutnya ada diagram GMPK, yaitu diagram antara kuarsa monokristalin, plagioklas, dan potasium feldspar. Diagram ini tujuannya dibuat untuk membedakan jenis feldspar yang melimpah pada setting tektonik, khususnya yaitu pada setting tektonik magmatic arc dan continental block. Sebagai contoh, ketika di suatu daerah itu beton asalnya berupa beton granitik yang asam, maka sedimen yang dihasilkan itu akan lebih banyak mengandung potasium feldspar daripada plagioklas feldspar. Dan ini merupakan kesimpulan dari studi provenance beton sedimen kastik, di mana tombak utama dalam studi provenance itu adalah analisis petrografi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menentukan provenance suatu beton sedimen itu dari komposisinya. Dan komposisinya itu dapat dirincikan dengan detail, yaitu di mana kuarsa itu dibagi menjadi kuarsa mono dan polikristalin, feldspar dibedakan menjadi plagioklas dan kapelspar, litik dibedakan menjadi litik vulkanik dan litik sedimen. Maka untuk membedakan komposisi-komposisi tersebut itu tidak cukup atau tidak maksimal hanya dengan pengamatan petrologi atau dengan pengamatan mikroskopis saja, tetapi memerlukan pengamatan mikroskopis atau dalam hal ini analisis petrografi. Sehingga dari komposisi tersebut itu dapat dilakukan point counting dan dapat ditentukan kelimpahannya, dan dari kelimpahan itu dapat diplotting pada diagram-diagram yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat diketahui setting tektonik dari batuan sedimen plastik yang telah kita temukan di lapangan. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat materi studi provenance batuan sedimen kastik kali ini. Dan sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.